Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan mata kuliah pola arsitektur perangkat lunak, yaitu mengenai broker. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu M. Ivan Arif Rozaki dengan NPM belakang 07313. Yang kedua, Rizky Angga Permana Putra dengan NPM belakang 07292. Saya sendiri, Adiasto Rosok Abiyuwaspulo dengan NPM belakang 07322. Topik yang akan dibahas yaitu study case, visual architecture, description, dan aspek non-fungsional. Broker adalah orang atau perusahaan yang menjadi perantara transaksi antara investor atau konsumen dengan pasar modal. Broker bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan perintah transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh investor. Salah satu fungsi broker melakukan analisis pasar modal, membuat rekomendasi kepada investor berdasarkan analisis saham, analisis ekonomi dan pasar, atau terkait informasi lainnya. Study case. Saya mengambil study case dari PT Hore Indonesia, yang merupakan perusahaan yang menaungi broker properti. Perusahaan memiliki data dan informasi yang disimpan dalam jumlah yang sangat besar. Perlu dilakukan komputerisasi agar dapat melakukan pencairan yang cepat. Konsep yang ditawarkan, perusahaan memberikan komisi 100% untuk broker apabila broker membantu terjadinya transaksi tanpa dipotong royalti. Untuk penghasilan, perusahaan sendiri didapatkan dari hasil iuran bulanan broker properti. Perusahaan juga memiliki sistem multi-level untuk broker. Seorang broker bisa mendapatkan bonus dari broker lain yang referensikan untuk gabung dengan PT Hore Indonesia. Penerapan aplikasi broker pada PT Hore Indonesia. Perangkat yang dikembangkan adalah aplikasi broker dengan teknologi .NET. User yang menggunakan aplikasi ini adalah customer service, administrator, dan agen. Proses-proses yang ada dalam aplikasi ini antara lain pendaftaran agen, pembayaran iuran bulanan, pendaftaran dan properti, pencatatan penjualan, pembelian peralatan yang diperlukan oleh agen, pemasangan iklan properti, sinkronisasi data, dan perhitungan data bonus. Visual arsitektur. Arsitektur aplikasi broker properti. Sistem terdiri dari dua aplikasi, yaitu aplikasi kantor pusat dan aplikasi kantor untuk kantor cabang. Dua aplikasi tersebut saling berhubung melalui sinkronisasi data antara data kantor pusat dan data pada kantor cabang. Proses sinkronisasi dilakukan dengan membuat file yang telah terenkripsi yang terkirim melalui email. Untuk gambarnya bisa dilihat di situ ada database kantor cabang yang lalu aplikasi kantor cabang mengirim file sinkronisasi cabang melalui via email, lalu diterima oleh aplikasi pusat dan disimpan di database kantor pusat. Begitu seterusnya pada aplikasi kantor pusat juga melakukan sinkronisasi file lalu dikirim via internet email ke aplikasi kantor cabang lalu disimpan juga pada database kantor cabang. Lalu pada use case aplikasi broker properti menggambarkan tentang action yang dapat dilakukan oleh aktor admin, CS, dan agen yang masing-masing action memberikan sesuai dengan tujuan. Jadi di situ pada gambar use case diagram aplikasi kantor pusat ada admin pusat, dia bisa update master data, mengirim data sinkronisasi, menerima data sinkron, input penyesuaian stok, proses hitung bonus. Lalu untuk CS pusat mencatat penjualan dan pembelian. Lalu untuk use case diagram aplikasi kantor cabang
agen bisa mendaftarkan properti, lalu kelihatan gambar, lalu lalu mendaftarkan properti, searching data, membayar iuran, memasang iklan, melaporkan properti terjual, membeli perlengkapan. Lalu untuk CS bisa input pendaftaran agen, input pembayaran iuran, input pembelian dan penjualan, input data properti, input laporan properti terjual, input iklan. Lalu untuk admin bisa update master data, mengirim data sinkron, menerima data sinkron, lalu input penyesuaian stok. Lalu skenario yang terjadi untuk sinkronisasi keluar adalah admin memilih tanggal data yang akan dikirim. Setelah itu aplikasi akan mendapatkan query data. Dari query yang didapatkan, sistem akan melakukan enkripsi data dan menuliskannya ke sebuah file. Sedangkan untuk proses sinkronisasi masuk, user memilih file yang sudah diterima. Kemudian sistem akan membaca file tersebut dan melakukan deskripsi terhadap file. Setelah proses deskripsi selesai, penggabungan data dapat dilakukan. Untuk activity diagram bisa dilihat seperti berikut. Jadi sistem siap menerima inputan, lalu user memilih tanggal, lalu sistem mengambil data yang sesuai, lalu sistem membuat file, sistem mengenkrypt file, lalu file sudah siap dikirim. Untuk activity diagram masuk, sistem siap menerima inputan, user memilih file, lalu sistem mendeskrip file, sistem membaca file, lalu sistem menggabungkan data. Untuk perancangan, setelah ditentukan proses yang terjadi dan objek yang terlibat, kita dapat mulai menentukan bagaimana merancang data yang diperlukan. Proses ini dilakukan untuk menentukan tabel dan kolom apa saja yang diperlukan pada database yang digunakan sebagai media repository untuk menyimpan semua data. Tahapan-tahapan berikutnya adalah merancang desain tampilan dan bagaimana merancang proses aplikasi. Seperti gambar berikut, jadi ada inputan enter text, lalu akan ada 2 tombol. Di situ ada nama, tanggal perubahan, ada button, dan nama file, lalu perintah. Di sini ada flowchart perancangannya, ada di mana start, lalu input tanggal, query data sinkronisasi, mengenkripsi data, lalu mencetak file atau menggabungkan file. Lalu selesai. 3. Penjelasan detail atau pandangan terhadap pola arsitektur. Pola arsitektur perangkat lunak aplikasi yang dikembangkan ini menggunakan platform desktop, dibuat dengan menggunakan bahasa VB.NET dengan framework Microsoft Visual Studio.NET 2.0 yang berjalan pada sistem operasi Windows minimal Windows 2000. Sebagai data storage dipilih Microsoft SQL Server 2000. Implementasi yang dilakukan meliputi implementasi data sesuai dengan tabel yang telah dideskripsikan pada perancangan, tampilan dan fungsi-fungsi prosedural. Yang utama, implementasi data dapat dilakukan dengan bantuan tools seperti Power Designer yang mampu melakukan generate tabel fisik pada DBMS yang dipergunakan halaman antarmuka, dapat diimplementasikan dengan menggunakan IDE bawaan dari Visual Studio.NET, sedangkan implementasi prosedural kita harus menggunakan IDE Visual.NET untuk memudahkan kompilasi dan testing dari prosedur yang dibuat. Lalu untuk menguji aplikasi yang dikembangkan,
Dibuat daftar skenario uji coba untuk masing-masing use case. Skenario uji coba dibedakan untuk tiap jenis skenario, sehingga skenario untuk CS dan admin akan berbeda. Untuk masing-masing jenis skenario diberikan data uji coba. Kita menguji coba proses sinkronisasi data. Prosedurnya uji cobanya adalah user memilih tanggal data yang akan dikirim dan kemudian menekan tombol OK. Analisa terhadap hasil uji coba dilakukan atas pelaksanaan uji coba. Pada contoh yang diberikan, kita melihat bahwa proses pembuatan file sinkronisasi berhasil dilakukan dengan baik, ditandai dengan adanya tanda pesan bahwa file sudah siap dikirim. Yang keempat, aspek non-fungsional. Yang pertama, segi keamanan proses sinkronisasi data dengan pengamanan atau enkripsi pada saat sinkronisasi harus benar-benar aman. Yang kedua, segi pemeliharaan. Pengembangan lebih lanjut, aplikasi dapat dikembangkan supaya mendukung fitur pencarian dengan kriteria lebih detail atau aplikasi dapat menangan paket pembayaran yang berbeda-beda sesuai dengan promosi masing-masing. Terus yang ketiga, dari segi performance. Jika kantor cabang melakukan sinkron secara bersamaan, maka akan terjadi penumpukan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.